Mari kita buka satu bagian dari Matius pasal yang kelima. Kita akan baca bagian yang terkenal ini, mulai dari ayat 1 sampai 12, khotbah di bukit. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Bagian yang kita baca ini adalah bagian yang pada satu ketika, kira-kira mungkin sekitar 50 tahun lebih yang lalu ya, 60-70 tahun yang lalu, pernah sangat memikat bagi seorang India yang masih muda dan sedang berkunjung ke Inggris pada saat itu. Kita tahu orang India ini kemudian membawa pulang ke negerinya apa yang dia temukan di Inggris, dan itu adalah Injil. Orang India ini tidak pernah jadi Kristen, tapi dia sangat tertarik dengan Injil, khususnya bagian ini. Kalian tentu sudah bisa menebak siapa orang itu. Orang ini adalah orang yang waktu pertama kali membaca Injil, membaca Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Waktu dia pertama kali membaca Perjanjian Lama, tentu dia tidak terlalu dia tersandung dengan banyak hal dalam Perjanjian Lama. Tapi waktu dia membaca Perjanjian Baru, dia terpikat khususnya oleh bagian ini. Dan ketika dia menganggapnya sangat relevan untuk perjuangan ya di India, membebaskan India dari tangan para penjajah Inggris, teman-temannya yang lain menganggapnya tidak relevan. Dan teman-temannya ini menariknya adalah orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen yang sudah sejak kecil membaca bagian ini. Kalian tentu tahu siapa orang yang saya bicarakan ya. Mahatma Gandhi atau Mohandas Gandhi namanya. Ya, dia tidak pernah jadi Kristen, tapi dia baca Alkitab dan dia sangat terpikat dengan Injil, khususnya bagian khotbah di bukit. Dan dia begitu yakin bahwa ini adalah satu prinsip kehidupan yang benar, prinsip hidup yang sangat powerful, yang kalau dijalani akan sangat besar dampaknya. Sementara ironisnya kawan-kawannya yang Kristen, yang sudah bergenerasi-generasi menjadi Kristen, menganggapnya sebagai suatu idealisme yang bagus kalau bisa diwujudkan. Masalahnya adalah ini terlalu idealis untuk bisa diwujudkan. Ya, kita tahu kemudian Gandhi mencoba mewujudkan ya, dan kita tahu bahwa itu adalah sesuatu yang kemudian sangat amat menginspirasi bagi banyak orang. Bukan karena idenya itu baru, tidak pernah ada, tapi masalahnya adalah idenya itu diperkenalkan secara baru. Idenya itu diperkenalkan secara baru dengan cara apa? Dengan cara bahwa ide ini bukan ditanggapi atau dianggap sebagai suatu ideal untuk dicapai, tetapi dianggap sebagai suatu bagian dari kehidupan, suatu hukum, satu kenyataan hidup, yang kalau kita mendasarkan perilaku kita atasnya, maka kita bisa mendapati hasil-hasil yang bisa diprediksi. Kita mendapati suatu hukum yang menuntun kita, yang bisa membawa kita kepada jalan yang benar. Jadi ini pembukaan untuk bagian yang kita akan bahas pada sore hari ini ya. Pada sore hari ini kita akan membahas poin yang pertama itu adalah bagaimana kekristenan di dalam dunia sekuler ini seringkali ditanggapi atau diletakkan dalam suatu kotak yang disebut sebagai religious truth, kebenaran agamawi.
kebenaran sih, tapi kebenaran dalam tanda kutip. Karena ini adalah kebenaran agamawi. Religious truth. Imbuhan agamawi, imbuhan religious di sana, menjadikan kebenaran itu, walaupun kebenaran juga, tetapi ditanggapi atau dipraktekkan secara berbeda sekali dengan kebenaran yang lain, yang kita katakanlah saja sebagai kebenaran faktual. Again, saya taruh dalam tanda kutip ya, karena nanti itu akan kita permasalahkan lagi. Kebenaran faktual ini contohnya apa saja? Kebenaran faktual ini adalah kebenaran yang dipelajari sama para insinyur, yang dipelajari sama para dokter, kebenaran yang dipelajari sama para saintis, dan seterusnya. Kebenaran yang kita anggap membawa kita kepada suatu tebakan atau prediksi akan perilaku atau suatu outcome yang akan terjadi seperti apa kalau kita melakukan apa. Seperti kita tahu kalau orang mempelajari misalnya teknik sipil, orang itu bisa memprediksi kalau saya pakai besi ukuran sekian, saya membuat satu bangunan dengan rangka seperti apa atau seperti apa, dengan besi yang setebal itu, dengan kandungan sebesar itu, dan bangunan saya sekian lantai, setiap lantainya berapa ton, dan segala macam. Dia bisa hitung dan dia bisa prediksi bahwa bangunan itu tahan gempa sampai sekian skala Richter. Tetapi kalau dia tambahi spesifikasinya, bisa tahan sampai sekian skala Richter. Dan seterusnya, dan seterusnya. Kita tahu bahwa kebenaran membebaskan kita dari ketidakpastian. Kita tahu bahwa kebenaran membuat kita itu bisa seperti punya kuasa atas kenyataan. Kebenaran itu dengan kata lain membentangkan di hadapan kita kehidupan. Ketidakpastian, dalam hal ini ketidakpastian akan apa yang akan terjadi, kita punya nama untuk itu, chaos, membuat kita itu berhenti hidup. Orang itu tidak bisa meneruskan hidupnya kalau tidak ada kepastian. Kenapa? Karena hidup ini melibatkan suatu ekspektasi. Dan kalau kita tidak tahu kita akan expect apa, kita cenderung freezing, kita cenderung gak ngapa-ngapain. Dan kebenaran memperlengkapi kita untuk kita tahu kita harus expect apa. Kebenaran dalam contoh yang tadi saya sebutkan, teknik sipil, membuat para insinyur itu bisa berbelanja atau bisa mengusulkan sang kontraktor itu harus berbelanja seperti apa. Dan sang kontraktor bisa meneruskan kepada customer atau dia punya klien proposal-proposal yang dia bisa pilih. Dia mau rumah yang seperti apa, dia punya budget seperti apa, sekarang dia punya 3 pilihan. Dan dia bisa meneruskan hidupnya. Tetapi segala bentuk ketidakpastian yang tidak bisa dipecahkan oleh pengetahuan yang kita miliki, menyebabkan kemandekan, menyebabkan orang berhenti hidup. Klien itu berhenti membangun rumah karena misalnya ada ketidakpastian penghasilan dia, karena mendadak dia di PHK misalnya. Klien berhenti membangun rumah karena ada ketidakpastian ekonomi, menyebabkan harga besi menjadi naik 2 kali lipat dalam seminggu misalnya. Atau ketidakpastian yang lain, ketidakpastian keamanan, atau gejolak sosial yang menyebabkan para kuli mogok atau para kuli ya mungkin tidak bisa datang bekerja atau apapun. Menyebabkan proyek itu mandek. Jadi kepastian itu membuat terbuka pintu-pintu kehidupan. Dan pengetahuan yang salah satu alasan atau salah satu faktor memberikan kepada kita kepastian, pengetahuan. Dan kita tahu bahwa dalam
segala bidang hidup kita, hampir segala bidang hidup kita, kita merasakan itu. Soalnya kita memakai pengetahuan kita. Kita memakai pengetahuan kita dalam teknik sipil, teknik mesin, kedokteran, ekonomi bahkan. Ketika ekonomi bergejolak, para ekonom adalah nabi. Kemana kita berpaling, kita mendengarkan titah mereka, supaya kita bisa menjinakkan ketidakpastian dan meneruskan hidup. Tapi masalahnya, kebenaran agamawi, kita perlakukan seperti apa? Kebenaran agamawi. Kita taruh dia di tempat yang mulia, kita taruh dia di atas suatu tahta yang tinggi. Tetapi di sana sang raja itu terkurung. Dia itu sekadar jadi pajangan. Di satu sisi kita seperti menghormati kebenaran yang ada kaitannya sama Tuhan. Tapi di sisi yang lain kita mengisolir itu dari kehidupan. Kita tidak memperlakukannya sebagai suatu kebenaran yang berguna secara praktis. Kebenaran agamawi itu tidak begitu ada dampaknya secara praktis. Kita memperlakukan kebenaran agamawi itu sebagai suatu apa ya? Sebagai suatu keyakinan yang dengan bebas boleh dipegang oleh seseorang, tetapi juga dengan bebas boleh dipilih untuk dipraktekkan apa tidak. Itu sepenuhnya terserah orang itu. Ini terlepas daripada kita percaya dalam urusan agama itu, apakah ada kebenaran yang universal atau tidak, absolut atau semuanya relatif. Tidak masalah dengan itu. Tidak terpengaruh dengan kenyataan bahwa kita itu pegang dalam urusan agama itu kebenaran bisa universal apa tidak, absolut apa tidak. Tidak terlalu masalah dengan itu. Karena apa? Karena kita menganggap kebenaran agama itu suatu pilihan masalahnya. Jadi gak peduli ini kita anggap absolut atau kita anggap gak absolut. Kita menganggapnya sebagai suatu kebenaran yang kita bisa pilih. Kita bisa pilih, baik itu kebenaran yang mana kita bisa pilih, atau yang kedua, kita bisa pilih apakah kita akan mempraktekannya atau tidak. Tapi coba kontraskan dengan ini, kata Phillips, J.B. Phillips. Kebenaran dalam ranah teknik, atau kebenaran dalam ranah medis, atau kebenaran dalam ranah yang lain lah. Ekonomi, politik, dan seterusnya. Kita akan langsung melihat bahwa kita ini dalam masyarakat modern mendiskriminasikan kebenaran agama. Karena kebenaran agama itu kita taruh dalam tempat estetis saja, estetis. Jadi seperti pilihan-pilihan estetis kita, pilihan estetis itu kayak apa ya? Kamu pilih model baju, yang ini bagus buat saya, yang itu ya saya tahu bagus buat kamu, tapi saya nggak setuju, menurut saya jelek dan seterusnya. Atau dalam hal estetika musik atau ruang atau apapun. Kita tahu bahwa di satu sisi kita menaruh kebenaran estetis, yang mana kita perlakukan sama dengan kebenaran religius ya, dalam masyarakat modern. Kebenaran estetis itu kita muliakan. Kita membayar mahal para desainer baju kita. Kita membayar mahal komposer musik kita. Kita membayar mahal arsitek kita, pelukis kita beli dengan harga gila-gilaan. Kita bayar mahal kebenaran estetis karena dia tidak berguna memang. Baju gak harus bagus, yang penting bisa dipakai. Lukisan gak harus bagus, lukisan bahkan gak harus ada. Kalau zombie apokalips datang di tempat yang kamu butuh hangat dan central heating system tidak berfungsi, kamu bakar lukisanmu untuk menghangatkan tubuh. Itu yang dilakukan sama Picasso waktu lukisannya gak laku di Paris. Dan musim dingin tiba, dia bakar bingkai lukisannya, dan ketika bingkai sudah habis, dia bakar lukisannya sendiri. Karena hidup harus dilangsungkan, dan lukisan itu produk-produk estetik adalah barang paling gak berguna untuk survive. Kita tahu itu. Tapi kita muliakan mereka. Makanya barang paling mahal salah satunya adalah barang estetik kan? Lukisan,
musik yang indah, desain gedung yang bagus, dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi mereka tidak praktikal. Mereka tidak praktikal. Seperti itu persis. Kita muliakan dan kita isolir kebenaran yang satu ini. Agama. Itu hanya menghuni ruang-ruang aman pilihan pribadi. Coba Anda katakan itu kepada orang-orang teknik mesin atau teknik sipil atau yang lainnya. Anda akan menemukan bahwa dunia estetika dan keagamaan itu menempati posisi yang istimewa dalam tanda kutip dalam dunia modern kita. Karena orang tidak bicara mengenai mana yang lebih efisien, mesin 4 tak atau 2 tak sebagai satu pilihan estetis. Enggak. Tentu saja efisiensi bahan bakar itu ya lebih baik pada sistem 4 tak daripada 2 tak. Tapi untuk efisiensi dalam urusan rasio bobot mesin dan tenaga yang dikeluarkan pada zaman sebelum turbo terlalu praktikal, tentu 2 tak itu tidak ada lawannya. Orang tahu itu. Orang menerimanya sebagai satu fakta praktis untuk dipraktekkan dalam kehidupan. Tetapi kebenaran agama yang benar aja, itu cuma pilihan hidup aja. Memberikan damai dalam hati, memberikan keyakinan nanti kalau kamu mati kemana. Tapi tentu saja orang modern itu tidak menganggapnya sebagai suatu kebenaran yang sama seperti kebenaran kalau kita ngomong soal kebenaran mesin 2 tak itu lebih bertenaga, asumsinya sama-sama nggak pakai turbo, daripada mesin 4 tak untuk bobot mesin yang sama, walaupun lebih boros dan emisinya lebih berbahaya, tentu. Semua teknisi tahu itu. Tapi mengenai apakah kamu memilih beragama Protestan atau Katolik, pandangan keselamatan Lutheran atau Calvinis, atau Wesleyan, tentu saja kita tahu pada akhirnya itu adalah diserahkan kepada pilihan pribadi masing-masing. Menurut orang modern loh ya, tentu bukan menurut kita. Tapi menurut orang modern. Dan termasuk kebenaran mengenai Tuhan. Dan di sini Philips ingin untuk membalikkan itu dengan mengatakan bahwa Kristus itu mengajarkan kepada kita fakta-fakta dasar kehidupan dan bukan cuma sekedar kebenaran agama soal kehidupan. Karena dia mau membebaskan iman Kristen dari penjara kebenaran agamawi itu, atau dari sudut yang mulia yang disisakan oleh dunia modern untuk dihuni oleh Tuhan itu. Dia ingin membebaskan Tuhan dari sana, menaruhnya dalam tempat yang proper, yaitu sebagai sesuatu yang paling obvious dalam dunia ini, paling jelas ada dalam dunia ini. Jadi seharusnya orang boleh berdebat apakah muon dan quark dan neutrino itu ada apa tidak ada, tetapi tidak perlulah berdebat mengenai Tuhan itu ada apa tidak ada, seperti orang tidak perlulah berdebat mengenai si Yadi ini ada apa tidak ada di depan batang hidung Anda sekarang ini. Tuhan tentu saja lebih obviously ada dalam dunia ini, nyata dalam dunia ini. He is the most obvious existence in the world, kata David Bentley Hart. Tentu saja. Tapi kan kita tahu bahwa dalam dunia modern kita, Tuhan itu sepertinya yang paling debatable, ada apa tidak adanya, bukan? Walaupun sama-sama nggak bisa dilihat dengan mata telanjang seperti neutrino, tapi mengenai neutrino tidak ada perdebatan terlalu sengit mengenai apakah dia ada apa tidak ada. Tapi mengenai Tuhan, sepertinya itu berpulang kepada keyakinan masing-masing bagi orang modern. Begitu ya. Nah, dari sinilah Philips ingin menarik orang-orang Kristen modern untuk menyadari bahwa yang kita percaya itu bukan cuma sekedar kebenaran agamawi. Bukan. Ini bukan cuma sekedar desain kesenian
estetik yang paling cocok untuk saya, yang saya anggap, saya yakini sebagai yang paling benar. Bukan, tetapi ini kebenaran yang praktikal. Ini a reliable and workable fact. Bahkan lebih daripada fakta-fakta medical atau engineering atau yang lainnya. Kristus itu mengajarkan kepada kita jalan hidup yang benar. Jalan hidup yang benar. Karena hidup itu sendiri adalah agama, life is religion, maka jalan hidup yang benar, di dalam jalan hidup yang benar, tentu saja keagamaan itu mengambil tempat sentral. Jadi di sini Phillips menantang dengan frontal, marginalisasi aspek agamawi dalam kehidupan modern. Poin yang kedua, jadi kebenaran-kebenaran faktual yang mendasar yang diajarkan oleh Kristus itu apa saja sih? Ya, nah berikut ada 6 poin yang dia utarakan. Jadi dari bagian kedua ini ada 6 poin. Kebenaran-kebenaran faktual yang sekarang Anda bisa pikirkan, ini yang disebut kebenaran yang diajarkan Kristus ini jangan dipahami lagi sebagai semacam kebenaran agama lagi ya. Karena nanti tempatnya cuma di pojokan yang mulia itu. Tapi ini kebenaran yang mendasar mengenai kehidupan. Yang mana berlaku untuk semua orang. Berlaku untuk orang dari segala kalangan, dari segala suku, dari segala jenis kelamin, dari segala agama bahkan. Kebenaran faktual ini sesuatu yang berlaku seperti orang tidak mempertanyakan antibiotik ini cocok nggak ya buat orang Hindu? Seperti orang tidak mempertanyakan, buat orang Buddha ini cocok nggak ya mesin 2 tak ini untuk motor yang dia pakai? Orang tidak bertanya begitu kan? Kenapa? Karena kebenaran dalam teknik mesin, teknik sipil, dan sains dan medis berlaku untuk segala agama, berlaku untuk segala kalangan, pandangan politis, dan seterusnya. Demikian kebenaran yang dinyatakan oleh Kristus. Ini bukan cuma sekedar kebenaran agama, tapi ini kebenaran period, kebenaran titik. Oke, kebenaran apa saja yang diajarkan oleh Kristus? Ada 6 poin di sini. Dan kita ingat ini ya, salah satu insidennya tadi saya buka dengan satu ilustrasi bahwa Mohandas Gandhi, salah satu orang yang tidak pernah jadi Kristen, mendapati bahwa yang diajarkan Kristus dalam Matius pasal 5 ayat 1-2 ini sesuatu yang sangat praktikal untuk dijalankan. Dan boleh dikatakan dia berhasil secara ironis ya, mengusir orang-orang Inggris dari India lewat agama mereka sendiri yang tidak mereka praktekkan. Orang-orang Inggris ini kan orang-orang Kristen lah ya. Dan mereka basically kita bisa bilang kan tidak mempraktekkan ajaran Yesus ini waktu mereka melakukan segala ketidakadilan di India. Dan orang India yang tidak pernah jadi Kristen ini mempraktekkan kebenaran itu dan memakai itu untuk mengusir mereka keluar. Membuat mereka berhenti melakukan yang seharusnya mereka berhenti melakukan. Atau tidak pernah melakukan lebih baik. Dengan kata lain, kebenaran ini kebenaran, tidak peduli siapapun yang mempraktekannya. Termasuk orang yang bukan Kristen. Kebenaran apa saja? Yang pertama, kebenaran mengenai Tuhan itu pribadi macam apa ya? Yesus itu mengajarkan kepada kita, Tuhan itu pribadi macam apa. Dan singkat cerita, karena poinnya masih banyak, saya langsung masuk pada jawabannya saja. Tuhan itu adalah Bapa. Tuhan itu adalah Bapa. Pencipta kita itu adalah Bapa bagi kita. Ya, itu kebenaran yang pertama. Pencipta jagat raya ini, penopang jagat raya ini, dan yang energize jagat raya ini untuk menuju kepada titik akhirnya adalah Bapa kita. Yang kedua, kebenaran mengenai tujuan hidup. Mengenai tujuan hidup ya, untuk apa semuanya ini ada. Itu tidak ditanyakan oleh Kristus atau tidak dijawab oleh Kristus melalui pertanyaan yang sinis
Seperti apakah hidup ini berharga untuk dihidupi? Itu pertanyaan orang modern, pertanyaan orang eksistensialis lebih tepatnya. Tidak. Kristus tidak framing jawaban dia atas tujuan hidup lewat pertanyaan yang sinis seperti itu. Kristus langsung menjawab tujuan hidup manusia itu untuk apa berdasarkan narasi-narasi perjanjian lama. Untuk apa Tuhan menciptakan manusia? Dan jawabannya adalah Tuhan menciptakan kita sebagai penolong bagi sesama kita, relatif terhadap manusia. Itu sebabnya kita dipanggil untuk mengasihi sesama kita manusia seperti diri kita sendiri. Karena itulah kita adalah penolong bagi sesama kita. Dan siapakah kita relatif terhadap Tuhan? Nah, ini nanti ada hubungannya dengan siapakah kita relatif terhadap ciptaan yang lain. Siapa kita relatif terhadap Tuhan ternyata adalah, kalau kita lihat dari Kejadian pasal yang pertama, kita adalah selem dan demut dari Tuhan. Kita adalah gambar dan rupa dari Allah. Nah, gambar dan rupa daripada Allah ini maksudnya apa? Maksudnya relatif terhadap ciptaan yang lain, jadi harus dikaitkan dengan ciptaan yang lain. Kita ini adalah wakilnya Tuhan di bumi. Jadi siapakah kita relatif terhadap Tuhan? Adalah kita ini wakilnya Tuhan di hadapan segala makhluk yang lain. Dengan kata lain, kita ini diciptakan untuk kecoa-kecoa. Kita ini diciptakan untuk burung-burung di udara, untuk ikan-ikan di laut, untuk pohon-pohon di hutan. Kita diciptakan untuk mereka. Sebagai apa? Sebagai wakilnya Tuhan bagi mereka. Dan Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak membutuhkan mereka semua itu, tapi Tuhan yang menciptakan mereka semua itu. Itu namanya, kita punya nama untuk itu. Itu namanya kasih. Tindakan kasih. Dilakukan demi yang lain. Itu adalah definisi daripada kasih. Tuhan kenapa menciptakan pohon? Yang pasti bukan karena Tuhan. Tuhan tidak butuh pohon. Tuhan kenapa menciptakan singa? Yang pasti bukan untuk Tuhan. Sebab Tuhan tidak butuh singa. Bukan demi Tuhan, demi kepentingan Tuhan. Kalau nggak ada singa, Tuhan bosan atau Tuhan mati. Itu nggak ada begitu. Tapi demi yang lain. Nah, manusia itu diciptakan Tuhan untuk apa? Relatif terhadap Tuhan dan ciptaan yang lain. Jawabannya adalah mewakili Tuhan, memimpin segala ciptaan yang lain. Dan kepemimpinan di sini bukan demi diri si pemimpin, tapi demi yang dipimpin. Karena kepemimpinan, sebagaimana kita lihat dalam Kristus, adalah kepemimpinan yang melayani kan. Jadi ini adalah manusia terpanggil untuk membaktikan hidupnya, mengelola bumi ini, bukan untuk kepentingan dirinya, tapi demi kemuliaan Tuhan yang berelasi terhadap ciptaan dengan cinta, dengan kata lain berelasi terhadap ciptaan, demi ciptaan, bukan demi dirinya. Jadi manusia juga terpanggil untuk melakukan hal yang sama. So, the purpose of life adalah to love God and fellow men, and to be men in the face of God, before the face of the Lord. Dan itu berarti adalah kita menjadi manusia yang melayani ciptaan Tuhan yang lain. Oke, itu adalah tujuan daripada segala kehidupan. Ya, kita tidak bertanya apakah hidup itu patut dihidupi apa tidak. Karena kita menerima yang Tuhan lakukan adalah dia punya alasan untuk melakukannya. Ide dia untuk menyelenggarakan kehidupan ini. Idenya Tuhan, ya, bukan idenya kita. Jadi bukan bagian kita untuk bertanya itu worth it apa tidak ya. Jadi pertanyaan modern itu ada asumsinya. Asumsinya itu adalah manusia itu dalam posisi untuk mempertanyakan tindakan Tuhan, dan itu sama sekali bukan yang dikerjakan oleh Yesus ya. Yang ketiga, pertanyaan mengenai apa yang salah dengan dunia ini. Apa yang salah dengan dunia ini tentu kita bisa lihat manusia melawan Tuhan. Dengan cara apa manusia melawan Tuhan? Manusia melawan Tuhan dengan cara manusia dipanggil untuk mengasihi Allah dan sesama, tapi manusia melakukan ini, kebalikannya. Yaitu mengasihi dirinya sendiri saja. Dan dia memakai Tuhan dan sesama dan juga ciptaan demi dirinya sendiri. Itulah
yang salah dengan dunia ini. Jadi yang salah dengan dunia ini adalah manusia terpanggil untuk mencintai yang lain dengan menggunakan dirinya, tetapi manusia tidak melakukan itu. Yang salah itu adalah manusia melakukan yang kebalikannya, yaitu dia memakai yang lain, baik itu Tuhan maupun sesama maupun dunia ini, demi dirinya sendiri. Ya, jadi yang dipakai adalah yang lain, yang dicintai dirinya sendiri. Seharusnya yang dipakai dirinya sendiri, yang dicintai yang lain. Oke, itu yang salah. Yang keempat, kebenaran, fakta-fakta kebenaran yang diajarkan oleh Kristus adalah menjawab pertanyaan juga, menjadi sejenis rakyat macam apa yang diinginkan Tuhan bagi manusia. Jadi Tuhan tuh pengen manusia tuh jadi rakyat macam apa sih? Ya. Dan itu tentu kita bisa jawab dengan membaca Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Waktu kita membaca Perjanjian Lama dan kita membaca apa harapan-harapan Tuhan terhadap Adam dan apa harapan-harapan Tuhan terhadap Israel, kita bisa melihat di sana bahwa harapan-harapan Tuhan ini tidak terpenuhi. Tuhan kecewa. Dia menyesal telah menjadikan anak-anak manusia, kan Kejadian pasal ke-5 ya. Dan Tuhan juga marah terhadap Israel. Dia hampir saja kita bisa katakan menyesali perjanjiannya, tapi dia tentu tidak menyangkali perjanjiannya, karena dia tetap setia walaupun Israel tidak setia. Dan mengapa? Karena Israel tidak menjadi sejenis rakyat yang Tuhan kehendaki. Lalu pertanyaan menjadi sejenis rakyat kayak apa yang Tuhan kehendaki itu bagaimana bisa dijawab? Lewat Yesus. Jawabannya karena di dalam Yesus kita melihat adanya pengharapan yang baru ketika dia mengumpulkan Israel yang baru. Yaitu dia mengumpulkan gereja. Ada pengharapan yang baru karena di dalam Yesus kumpulan orang-orang ini menjelma menjadi sejenis rakyatnya Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Karena mereka melakukan hukum Tuhan yang dikehendaki oleh Tuhan menurut Yeremia dalam Perjanjian Baru itu dan juga menurut Yehezkiel tentu. Bukan sebagai satu beban yang menakutkan, yang mengancam mereka dengan hukuman kalau mereka tidak taat, yang mereka harus lakukan walaupun mereka tidak suka. Tetapi itu adalah sejenis rakyat di mana mereka menyukai hukum Tuhan itu, karena hukum itu diukir dari dalam hati mereka. Dan mereka itu menurut kepada Sang Tuhan bukan karena mereka takut dihukum, tetapi karena mereka mencintai Tuannya. Jadi ini gambaran yang menyatakan kepada kita bagaimana di dalam Perjanjian Baru ini semua digenapi di dalam Yesus dan dalam persekutuan orang-orang kudus. Ini digenapi. Yaitu muncul orang-orang yang melakukan hukum Tuhan. Dan hukum Tuhan ini dilakukan bukan hanya secara individu satu persatu, tapi sebagai rakyat, sebagai suatu komunitas. Kita tahu ya ada perbedaan antara menuruti atau menyangkali hukum sebagai individu dengan menjalankan atau tidak menjalankan hukum sebagai rakyat. Ini kalau kita disuruh pilih di antara dua ini, kita tahu bahwa tentu saja dua-duanya diperlukan. Tetapi dalam Perjanjian Lama dan Baru, penekanannya adalah pada yang kedua. Kita bisa padankan dengan apa ya? Kita bisa padankan dengan begini. Kamu tahu ada sejenis performance yang memang sih, kalau masing-masing daripada performer melakukan dengan proper, maka, atau saya balik, memang sih kalau tiap-tiap individu performer itu perform dengan salah, tentu pertunjukannya jadi kacau. Tapi, kalau tiap-tiap performer itu perform dengan benar sesuai dengan kertas yang di depan dia, tetapi tanpa mendengarkan atau berkoordinasi dengan performer lain,
pertunjukannya tetap bisa kacau juga. Walaupun kalau kita coba cari kacaunya di mana berdasarkan secara individu, nggak ketemu. Karena tiap individu itu sudah perform tepat seperti yang di kertas itu. Mereka tinggal perform itu. Kita tahu ada sejenis performansi seperti itu kan. Apa itu? Paduan suara misalnya. Sebuah orkestra misalnya. Suatu pertunjukan drama atau opera misalnya. Tiap-tiap individu performer itu bisa tidak bercela membaca tiap not, menyuarakannya pada tempo yang tepat dan semua tepat. And yet kalau dia nggak berkoordinasi dengan lewat kuping mendengarkan orang-orang di sekeliling dia, mereka tidak perform sebagai satu kesatuan organik, tetap saja yang ditampilkan sesuatu yang kacau. Walaupun tiap-tiap individu sudah tidak bercela. Jadi artinya kita mesti memahami tugas kita sebagai rakyatnya Tuhan ini adalah tugas kolektif. Tugas kolektif. Kita ini sedang menampilkan ibaratnya suatu paduan suara, suatu orkestra, atau suatu drama. Jadi nggak cukup untuk saya urus urusan saya, pokoknya saya sudah tidak melanggar hukumnya Tuhan. Pokoknya saya sudah dapat mungkin do my best melakukan yang Tuhan mau untuk saya. Selesai. Saya tidak salah. Tugas kita bukan supaya kita tidak salah, walaupun tentu saja jangan bikin salah ya. Tapi tugas kita itu bukan terutama tidak menjaga diri dari tidak bikin salah gitu. Menjaga diri dari bikin salah, bukan itu. Tapi kita secara bersama-sama perform sesuatu di hadapan Tuhan. Secara bersama-sama. Dan secara bersama-sama ini kita punya gambaran-gambaran sih, beberapa istilah ya. Misalnya apa ya? Misalnya ini, saling mengasihi. Misalnya ini, saling mengampuni. Misalnya ini, hidup bersaudara. Hidup sebagai saudara-saudara di dalam Kristus. Misalnya ini, menghadirkan suatu rumah. Itu kan performansi kolektif. Performansi organik, bukan satu performansi individualistik. Bisa nggak sih kamu itu menghadirkan suatu rumah di mana ada persaudaraan, tapi masing-masing melakukannya? Ya pokoknya saya sudah menjadi adik yang baik, urusan koko saya jadi koko yang baik, urusan dia bukan urusan saya. Pokoknya saya sudah jadi anak yang baik, urusan dia jadi bapak yang baik itu urusan bapak saya, bukan urusan saya. Dan seterusnya. Coba pikir, dengan spirit seperti itu bisa nggak sih hadir suatu rumah yang baik? Bagi para individualis, ya memang itulah caranya dan satu-satunya cara. Karena suatu rumah, suatu organisasi apapun, suatu kumpulan adalah simply the sum of its parts. Ya, penjumlahan dari tiap-tiap bagiannya. That's it. Masyarakat adalah total daripada tiap individu. That's it. Wrong. Keliru. Individualisme bukan satu-satunya model dan individualisme punya beberapa kesalahan fatal. Ini namanya individualisme. Jadi kalau kita mengatakan, oh enggak, individu penting, kolektif juga penting. Kolektif dicapai lewat masing-masing individu melakukan tanggung jawabnya dengan baik. Itu adalah individualisme. Itu adalah filosofi individualisme. Jadi individualisme itu bukan sekedar kamu tidak peduli sama yang kolektif terjadi apa. Bukan. Seorang individualis tentu bisa juga ya hanya mementingkan dirinya sendiri. Tentu bisa. Tapi individualisme sebagai suatu isme itu tidak menutup ruang adanya usaha-usaha atau kepedulian-kepedulian mengenai keseluruhannya. Tidak menutup ruang untuk itu. Tetapi mereka melakukannya dengan sejenis cara yang khas, yang peculiar, dan cara itu keliru. Ya, cara itu kalau saya analogikan itu ya seperti orang yang berharap paduan suaranya itu bunyi bagus, kompak, organik, keren, tetapi
Tiap-tiap orang itu pokoknya cuma memperhatikan dirinya sendiri. Dan pokoknya saya perform tidak salah, sudahlah keseluruhannya pasti tidak salah. Tentu keliru ya, kan begitu kan? Tapi berapa sering kita lakukan ini dalam gereja? Pokoknya saya udah gak salah gitu. Pokoknya saya sudah taat sama Tuhan, saya, gitu. Ya, ini individualisme. Dan ini bukan hal yang lama sebetulnya, ini hal yang masih baru loh. Tapi seringkali kita anggap itu, ya memang kan itu natural gitu. Ya memang kan begitu. Enggak loh, enggak begitu selamanya. Itu masih baru sebenarnya filosofi seperti itu. Ya, masih baru. Dari sejak modern lah kita bisa katakan. Ya, pada zaman Yesus definitely mereka tidak mikirnya begitu. Ya. Oke. Dan ini kita bisa ya ini menjelaskan juga. Jadi sejenis rakyat macam apa, bukan hanya sekedar kumpulan individu macam apa, tapi rakyat, ya, kesatuan organik macam apa. Jawabannya yaitu seperti yang dinyatakan oleh bagian yang kita barusan baca. Matius pasal 5 ayat 1 sampai seterusnya sampai ayat terakhir, yaitu khotbah di bukit. Ya. Sejenis rakyat di mana yang berbahagia adalah yang apa? Berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah. Bagaimana yang miskin bisa berbahagia? Yang miskin bisa berbahagia kalau yang miskin mencukupkan dirinya sendiri. Yang miskin bisa berbahagia kalau yang miskin itu bisa punya pengharapan karena kemiskinan rohani mereka itu akan diperkaya oleh kelimpahan Kristus. Itu individualisme. Karena penyakitnya atau kekurangannya apa, obatnya berasal dari dirinya sendiri juga. Ya. Apa penyakitnya? Saya miskin, saya kekurangan. Apa obatnya? Kamu bisa punya kelebihan. Dari mana obatnya? Sikap merasa cukup, contentment. Loh, itu kan individualisme. Khotbah di bukit itu nggak bisa dipahami dari individualisme. Khotbah di bukit itu harus dipahami dari konteks aslinya pada waktu itu. Belum ada filosofi individualisme. Belum ada itu. Ya. Jadi, bagaimana kita memahami ini? Ya, kita harus bertanya, bagaimana yang miskin itu, yang lapar dan haus akan kebenaran, yang teraniaya itu, dan seterusnya, bisa berbahagia. Ya, jawabannya salah satunya adalah karena ada penolong. Ada penolong yang lain, seperti yang dinyatakan Tuhan dalam Kejadian pasal 1 dan 2 itu ya, pasal 2 ya. Karena adanya penolong yang lain itu. Dan penolong yang lain itu siapa? Ya, dia punya fellow human being, ya, khususnya sesama orang percaya. Jadi, sejenis rakyat macam apa? Rakyat yang saling mengampuni, bukan hanya mengetahui kesalahannya, lalu menerima pengampunan setelah mengakui kesalahannya, bukan hanya itu, tetapi juga rakyat yang menyediakan pengampunan. Ya, jadi again ya, saya ulangi lagi. Kalau dari sisi individualisme, kita hanya berfokus kepada individu itu sendiri. Jadi kita tidak fokus kepada permainannya, ketersalingannya. Kita tidak berfokus kepada chemistry-nya. Kita hanya fokus kepada kewajiban tiap individu. Maka contoh, kalau kita bicara mengenai praktik saling mengampuni, kalau kita praktikkan secara individualistik, apa yang terjadi? Ya pokoknya saya jangan bikin salah lah, kalau bikin salah repot nanti mesti minta ampun kan gitu. Itu individualistik. Atau ya kalau namanya manusia pasti ada bikin salah, ya pokoknya bikin salah cepet-cepet ngaku, cepet-cepet minta ampun sama yang lain. Itu pun masih individualistik. Ya, kenapa? Karena dipraktekkan yang diharapkan hanyalah perilaku tiap individu. Tapi kalau kita fokus kepada chemistry-nya, coba apa yang membedakan, apa yang kemudian menjadi berbeda kalau kita fokus pada chemistry-nya. Coba Anda bayangkan, pakai imajinasi Anda. Sebuah masyarakat di mana orang menyembunyikan kesalahannya itu kenapa sih? Coba Anda pikir. Ada kan masyarakat yang begitu ya? Orang itu kalau udah bikin salah, nutup-nutupi.
Saya dengar ini dari seorang kawan ini, dia kerja di pabrik. Dia bilang, wah memang beda ya kalau orang kita dibandingkan orang Jepang. Itu beda banget, kalau orang Jepang bikin salah itu dia ngaku. Kalau dia ngaku, dia terus terang, itu operational tuh nggak rugi banyak gitu. Kenapa? Karena bisa cepetan diberesin, kerusakannya masih nggak parah itu. Tapi kalau orang sini, nggak ngaku, ditutupi, berharap semua akan baik-baik saja. Lalu kalau udah ketemu, masih bela diri, nyalahin orang lain. Wah itu nggak ketemu-temu, akhirnya ruginya bisa banyak banget gitu. Karena kesalahannya akumulatif, kan gitu ya. Lalu dia kira-kira tuh memuji-muji lah orang-orang Jepang yang katanya lebih jujur dan segala macam. Ya saya bukan mau jelekin kawan-kawan sendiri ya dan seterusnya, bukan. Tapi saya mau masuk kepada akarnya. Kenapa bisa berkembang sejenis kebudayaan atau sejenis praktik bersama, di mana kalau ada yang salah, itu masing-masing menutupi, menggeser kesalahan, menunda pengakuan. Kenapa? Yang salah itu apakah hanya yang salah, yang bikin salah? Tidak, tidak. Kalau kita lihat ya, anak kecil, oke, kita masuk ke levelnya domestik yang lebih manageable ya. Kalau pabrik mungkin nggak semua orang pernah kerja di pabrik. Yang lebih domestik, anak kecil. Anak kecil itu bikin salah. Ada sejenis anak kecil bikin salah itu, kalau ditegur itu galakan dia. Atau bohong, berkelit. Ada anak kecil begitu. Ada anak kecil yang bikin salah dikasih tahu, langsung dia mengakui dan langsung dia just mengganti, minta maaf, dan segala macam. That's it. Kamu pikir apa? Anak kecil yang jenis yang pertama itu, ya memang karena anak kecil itu bagus. Jelek gitu ya. Jelek ya, contoh yang pertama jelek ya. Yang kedua itu pokoknya dia bagus, udah, selesai. Jadi anak kecil itu sendiri yang menjadi faktornya. Benar apa tidak benar? Tidak benar, salah. Kenapa? Tentu anak kecil itu sendiri, ada faktor juga ya. Tapi kalau urusannya anak kecil kita langsung bisa lihat nih poinnya di mana. Ada separuh kesalahan yang lain, kalau bukan 3/4 kesalahan yang lain, bukan pada anak kecil itu, tapi pada siapa? Orang tuanya. Kenapa? Kalau anakmu suka bohong, itu bukan cuma anakmu itu sendiri yang bertanggung jawab suka bohong, tapi mungkin kamu sebagai bapaknya atau mamanya atau kakek nenek atau siapapun. Memang, pertama tidak memberikan contoh yang baik mengenai kejujuran. Kedua, mungkin kalau dia jujur, dia dihajar habis-habisan. Mungkin. Jadi dia takut dengan kebenaran. Maka, di sini saya bukan bilang ya, oh kalau anak kecil bohong yang salah pasti orang tuanya, pasti saya bukan bilang itu. Saya juga bukan bilang, wah kalau di pabrik itu orang bikin salah nggak segera ngaku, tutup-tutupin itu yang salah kepala pabriknya, kepala produksi. Saya juga bukan bilang itu sih. Nggak otomatis kayak begitu juga. Tapi saya mau bilang, pihak yang berkuasa tidak bebas dari salah. Itu yang saya mau bilang. Kebersamaannya, iklim bersamanya, itu adalah faktor juga. Ya, iklim bersamanya. Jadi, individualisme itu hanya salah satu model, dan itu model yang ada kelemahannya, dan jangan buta sama kelemahan itu. Itu yang saya mau katakan, walaupun tentu individualisme itu ada kelebihannya juga. Tentu ada kelebihannya. Tapi, kelebihannya kita tidak bahas lah ya malam ini ya. Tapi harap saudara sadar bahwa Kristus menyingkapkan kepada kita ini bukan sejenis hukum atau resep-resep untuk hidup sebagai individu sebaik-baiknya sehingga akan tercipta masyarakat yang ideal. Bukan. Kerajaan Allah tidak akan datang jika setiap individu hidup sempurna. That's it. No, gak akan bekerja seperti itu. It doesn't work that way. So, panggilan kita adalah menciptakan sejenis chemistry berdasarkan kemenangan yang Kristus sudah peroleh dan persekutuan yang sudah dibukakan pintunya di dalam Kristus. Pekerjaan kita adalah berpartisipasi dalam sejenis chemistry yang tercipta di antara kita. Yang menyebabkan kita itu bisa menghadirkan
sejenis chemistry itu dalam dunia ini. Chemistry atau atmosfer atau suatu rumah, suatu habitat di mana orang yang secara jujur mengakui kesalahannya itu mendapati mereka punya pengharapan untuk melakukan itu. Orang yang secara jujur menyatakan kegamangannya, kebingungannya, kerapuhannya, merasa cukup aman untuk melakukan itu. Nah, ini coba pikir, kalau kita kasih nasihat atau kasih usulan yang individualistik bunyinya kayak apa? Ya kamu gitu aja gak cukup tough untuk being vulnerable ya. Kamu harus tough dong untuk tanggung malu gitu ya. Masa untuk malu saja tidak berani ya. Berani malu, wah salah gitu. Jadi kalau tiap-tiap orang itu menjadi heroik secara individualistik seperti itu, gereja akan menjadi bagus, masyarakat akan bagus. No, it doesn't work that way. It works two ways. Butuh dari dua sisi itu. Butuh dua sisi. Jadi mari kita hadirkan yang dua sisi itu dengan memikirkan sejenis masyarakat apa Tuhan inginkan manusia itu untuk hidupi, dan dia sudah menyatakannya di dalam khotbah di bukit, ya, khotbah di bukit. Yang kelima, kita apakan ya pengalaman kita, khususnya yang berhubungan dengan kesakitan, penyakit, ketidakadilan dan kejahatan. Ya, kita apakan itu? Nah, ini menerbitkan di dalam masyarakat materialis yang materialis ya, yang deistik, menerbitkan problema kejahatan seperti keluar dari pemikiran Epikurus misalnya ya. Muncul problem of evil. Kalau Tuhan itu memang ada, dia itu maha kuasa dan maha baik, mengapakah ada kejahatan dalam dunia? Ya, itu munculnya itu problem of evil. Kalau skema teologi kita itu adalah deisme, di mana Tuhan itu menciptakan dunia ini lalu ya udah dia nggak terlibat lagi karena sudah jadi dunianya kan. Jadinya keluar problem of evil. Tapi masalahnya adalah ya tentu saja deisme itu bukan satu-satunya teologi, dan tentu saja materialisme ala Epikurean itu ya bukan satu-satunya kosmologi tentu. Kalau kita berangkat bukan dari materialisme dan deisme, tapi kita berangkat dari kreasionisme, yaitu segala sesuatu yang adalah ciptaan, dan teologi kita adalah Allah itu Tritunggal, dan khususnya kita melihat atau mengenal Allah dari pribadi Yesus, maka kita apakan itu ya? Kenyataan mengenai kesakitan, penyakit, ketidakadilan, dan kejahatan. Oke, jawaban Alkitab itu pakai istilah ini, dosa. Jadi akar daripada segala kejahatan dalam dunia ini adalah dosa. Dan dosa itu apa ya? Dosa itu adalah pemberontakan terhadap Tuhan. Jadi apa itu? Penolakan terhadap tujuan-tujuan Tuhan menciptakan manusia. Tuhan menciptakan manusia jadi manusia, tapi manusia kepingin jadi Tuhan. Ya. Sehingga kemudian end up manusia hidup sebagai hewan, kira-kira begitu. Ya, atau sebagai iblis. Itu kira-kira kalau mau diringkas apa itu dosa. Dan dosa di sini disimpulkan sama Phillips sebagai pembengkokan kepada diri sendiri. Jadi kasih yang seharusnya manusia itu diciptakan untuk mengasihi yang menuju keluar, yang sifatnya itu sentrifugal. Jadi mengasihi orang lain, mengasihi Tuhan, mengasihi bumi. Tapi manusia itu menjadi bengkok karena kasihnya ditujukan kepada dirinya sendiri saja. Ya, ditujukan kepada dirinya sendiri saja. Di sini saya tidak mengartikan sebagai mengasihi diri sendiri itu sebagai dosa, tapi saya mengartikan mengasihi diri sendiri saja itu yang adalah dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, poin 5b,
Saya juga tidak mengartikan mengasihi diri sendiri itu sebagai sesuatu tujuan ketiga. Setelah yang pertama itu mengasihi Tuhan, yang kedua itu mengasihi orang lain, lalu seperti tujuan ketiga atau perintah ketiga itu mengasihi diri sendiri gitu. Enggak, saya juga tidak percaya akan hal itu ya. Jadi mengasihi diri sendiri itu apa ya? Harus diartikan bagaimana. Mengasihi diri sendiri secara sehat itu adalah ini. Sesuatu yang sudah inborn, sesuatu yang memang sudah bagian daripada firmware kita, bagian dari diri kita. Tetapi kita perlu arahkan kepada tujuan yang sebenarnya, yaitu tujuan daripada mengasihi diri sendiri itu adalah demi Allah dan demi orang lain dan demi bumi ini. Mengasihi diri sendiri itu tidak pernah jadi tujuan bagi dirinya sendiri. Ketika itu menjadi tujuan bagi dirinya sendiri, dia menjadi kejahatan, dia menjadi dosa. Dia menjadi akar daripada segala hal yang buruk dalam dunia ini, yang kita seringkali timpakan kesalahannya kepada Tuhan. Ya Tuhan, kenapa ada seperti ini dalam dunia? Dan mungkin Tuhan akan di surga sana tepuk jidat dan bilang, aduh nak, ini ngacalah gitu ya. Jadi akarnya itu adalah menyembah diri sendiri, mengasihi diri sendiri demi diri sendiri, dengan memakai orang lain. Ya, kira-kira itu ringkasan dari Philips. Yang keenam, jadi apakah yang diajarkan Yesus sebagai kebenaran soal dosa dan jalan keluarnya, ya, yaitu pengampunan. Nah, poin yang keenam ini yang saya akan elaborasi ya. Orang modern mengenai dosa dulu ya. Orang modern itu tidak punya sense of sin, benar nggak? Orang modern sekuler itu benci banget sama istilah dosa. Ya, dengan istilah dosa. Kamu tahu salah satu komplain dunia ini terhadap Kristen itu apa? Kalau orang ditanya ya, pernah ada memang suatu survei gitu, ditanya, kenapa lu nggak ke gereja lagi? Kan nenek lu orang Kristen, mama lu orang Kristen, ya bapak lu orang Kristen, buyut lu, moyang lu sampai zaman Santo Patrick dulu itu orang Kristen gitu ya. Kenapa lu sekarang udah nggak ke gereja lagi gitu? Kamu tahu jawabannya? Yang top jawaban paling atas itu, peringkat paling atas, paling sering muncul, udah saya bosen orang. Karena gereja itu terlalu menghakimi, itu jawabannya. Udah saya bosen lah, jawabannya itu kira-kira. Ya, gereja dan kumpulan orang-orang Kristen itu dipandang sebagai terlalu menghakimi. Ya. Nah, oke. Lalu kita jawab bagaimana? Ya, lu aja yang kulitnya terlalu tipis, strawberry lo gitu ya. Baru kayak gitu aja lo, kan? Udah terlalu sensitif banget. Tapi saya kira kita perlu untuk mendengarkan dulu, ya. Dan kalau kita mendengarkan ya, kenapa ya mereka merasa bahwa gereja terlalu menghakimi? Ya, pertama karena dunia ini tidak punya sense dosa, ya. Tetapi dunia ini bukan tidak punya rasa bersalah. Kalau orang itu tidak punya rasa bersalah, apakah dia akan merasa dihakimi? Apakah dia akan merasa gereja terlalu menghakimi? Ya enggak lah. Kalau orang murni individualistik ya, dia tuh nggak peduli lu mau ngomong apa. Penghakiman lu itu nggak ada artinya buat dia. Bener nggak sih? Jadi orang yang mengatakan gereja tuh terlalu menghakimi, makanya gue nggak mau ke gereja, adalah disebabkan penghakimannya gereja itu ngefek sama dia, ya kan? Nah, jadi orang modern ini munafik juga. Jadi kalau kita sebagai orang Kristen sering dituduh munafik sama orang sekuler, kita punya amunisi untuk membalas. Kalian juga munafik juga kok, ya. Mungkin munafiknya kita itu kita tidak menghidupi yang kita khotbahkan. Tapi munafiknya kalian adalah kalian juga tidak menghidupi yang kalian khotbahkan. Karena kalian mengkhotbahkan individualisme, kalian tidak menghidupi itu kok. Buktinya penghakiman kami masih ngefek buat kalian, gitu kan? Kalian merasa bersalah gitu, ya, merasa di guilt trip dan segala macam. Oke, tapi begini, orang modern kan tidak
tidak mengakui Tuhan itu ada, dan tidak mengakui adanya beban untuk menjadi yang baik, menjadi orang yang baik dalam dunia ini, dan tidak mengakui vocab adanya dosa itu, ya dosa itu sekarang sudah ditransposisikan oleh orang modern menjadi sejenis apa ya, indulgence itu kayak ini loh, kalau kamu makan yang manis-manis, wah itu banyak dosanya, makan yang lemak-lemak itu dosa semua, kan kira-kira gitu kan, wah ini dosa semua nih, maksudnya apa? Maksudnya makanan yang jeroan-jeroan, wah ini banyak dosa gitu ya, kan seperti itu, dosa itu dipahami. Tapi mereka menggantikan itu dengan apa sih sebetulnya? Ya, mereka menggantikan takut akan Tuhan, malu dengan dosa, merasa bersalah karena melanggar hukum Tuhan. Itu diganti dengan apa? Itu diganti dengan standar kita lah. Dengan ultimate concern yang lain, kalau pinjam istilahnya Paul Tillich ya. Tuhan itu kan ultimate concern, yang paling kita concern lah gitu ya. Itu Tuhan. Nah kalau Tuhannya udah, kalau kita kemudian ya merasa takutnya dan merasa malunya dan merasa bersalahnya itu sudah bukan lagi disebabkan oleh karena Tuhan, jadi karena apa? Coba kita pikir, kita bisa telusuri dari sini dan mendapatkan sebenarnya kita tuh menyembah apa sebagai orang modern. Orang modern itu agamis juga, fundamentalis juga, fanatik juga, cuman Tuhannya beda aja. Ya, mereka bukan ateis sebenarnya. Teis juga, cuman teosnya lain, sesembahannya lain. Mereka sangat religius. Tapi apa Tuhannya ya? Coba kita lihat, orang modern paling takut sama apa? Paling takut sama apa? Paling malu sama apa? Paling merasa bersalah karena apa? Ada nggak orang modern merasa bersalah? Orang ateis lah, sekuler, nggak percaya ada yang Tuhan. Bisa nggak merasa bersalah? Bisa lah ya. Bisa nggak merasa malu? Bisa lah, masih manusia juga. Bisa nggak merasa takut? Bisa. Apa takutnya? Apa malunya? Apa merasa bersalahnya? Takutnya biasanya takut mati ya. Takut miskin. Takut apa? Takut penderitaan. Takut dikucilkan. Takut di-cancel kalau bahasanya anak sekarang ya. Takut di-cancel. Malunya. Kenapa malu? Malu kalau kelihatan bodoh. Malu kalau kelihatan tidak update. Malu kalau ngomong sesuatu yang blunder secara politikal gitu ya. Blunder gitu ngomongnya. Nah itu malu. Kalau merasa bersalahnya. Merasa bersalahnya apa? Itu bisa macam-macam ya, pikirkan sendirilah. Tapi ada ya merasa bersalahnya, merasa bersalah banget. Nah itu yang kita tertarik. Kita harus pilah. Merasa bersalahnya itu bisa jadi artificial. Dan ini berlaku juga untuk orang Kristen. Ya, jadi orang Kristen itu jangan-jangan merasa bersalahnya itu juga dalam hal ini mirip juga seperti dunia ini, yaitu merasa bersalah yang dia tidak perlu merasa bersalah. Saya nggak tahu ya. Apa kamu merasa bersalah nggak kalau kamu itu sudah kurang tidur lalu baca bukunya Louis Berkhof lalu ketiduran? Merasa bersalah nggak? Beberapa orang merasa bersalah gitu ya. Saya kira itu nggak perlulah merasa bersalah. Tapi kalau kamu memang pemalas ya memang perlu merasa bersalah. Tapi biasanya nggak merasa bersalah loh. Kalau kamu merasa bersalah itu, coba teliti apa yang bikin kamu merasa bersalah. Apakah itu betul-betul kesalahan? Atau bukan. Nah, itu perlu kamu pertimbangkan. Ya, kenapa? Karena kita itu bisa merasa bersalah untuk sesuatu yang bukan dosa. Coba pikirkan ini. Kita bisa merasa bersalah untuk sesuatu yang bukan dosa, tapi kita bisa tidak merasa bersalah untuk sesuatu yang sebenarnya dosa. Simpel aja kan? Misalnya apa? Saya dapati ya, orang bisa merasa bersalah itu bisa beda-beda tergantung ideologi. Ada kayak tadi ya, ketiduran waktu belajar itu pasti di antara komunitas pembelajar itu dosa berat itu. Ya. Tapi
Ada orang yang sama sekali nggak merasa salah dengan itu, biasa aja. Ya, malah menyalahkan dosen ya. Mengajarnya bikin mengantuk, ya. Menyalahkan dosen, ya bisa juga ada yang begitu. Ya, tapi dia merasa bersalahnya kalau apa? Lupa ulang tahun temen, wah gitu ya. Tapi ada orang lain lagi nggak merasa bersalah apa-apa, lupa ulang tahun temen, kan gitu. Ada orang lain lagi itu merasa bersalahnya kalau dia apa misalnya tidak baca Alkitab, ya dia skip baca Alkitab. Tapi coba kita lihat satu persatu. Rasa bersalahmu itu seberapa korelatif sih dengan cinta kepada Allah dan cinta kepada sesama? Jangan-jangan di antara orang-orang yang mengikuti Yesus ya, ada orang-orang yang merasa sangat bersalah karena makan tanpa cuci tangan. Masih ingat ya itu ya? Buat mereka itu scandalous loh, makan tanpa cuci tangan. Kalau kita kan ngeliatnya kan rada aneh ya. Ini terlalu tergila-gila sama hygiene atau gimana gitu kan. Tapi tentu saja bukan ya, karena cuci tangan itu cuci tangan yang lebih berarti secara ritual bagi orang-orang Yahudi itu. Ya, lebih signifikansi agama itu, bukan medis itu. Ya, tapi Yesus di situ coba poking, menusuk-nusuk. Mereka punya artificial guilt itu, mungkin itu artificial loh. Misalnya kayak dia sengaja duduk makan bersama dengan orang-orang kayak pemungut cukai, ya, orang-orang dari bukan Yahudi misalnya. Itu no-no banget buat orang-orang Yahudi. Lu duduk makan sama orang bukan Yahudi, itu no banget. Tapi kalau dipikir-pikir, hukum Tuhan yang mana yang sebenarnya bikin lu berdosa karena itu? Nah ini, coba kita selidiki hati nurani kita. Ya. Tapi kita itu suka merasa aman. Gimana kita merasa aman? Kita suka merasa begini. Lebih aman merasa bersalah padahal bukan dosa, ketimbang kagak merasa bersalah padahal dosa. Maka biar aman, udahlah gue berkorban merasa bersalah dikit, lebih banyakan. Kamu tahu bahwa itu adalah dosa. Itu sendiri adalah satu mindset yang berdosa. Tahu dosanya di mana? Dosanya di sini. Kamu pikir pertanyaan ini. Kamu anggap Tuhan itu pribadi macam apa ya? Pribadi macam apa Tuhan itu? Kalau kamu merasa lebih aman lah, gua merasa bersalah, tambah satu sedikit, gak apa-apa lah. Lebih aman, lebih jauh gue daripada dosa, ketimbang nanti gua terlalu sembrono, terlalu bebas, nanti ternyata udah dosa, gue masih belum merasa bersalah, celaka gue. Kira-kira pribadi macam apa Tuhan itu di dalam otak kamu? Pribadi macam ini bukan cari-cari kesalahan, dan happy banget kalau nemu kesalahan, happy banget kalau mencampakkan kamu ke dalam neraka, padahal kamu kayak udah bikin 99% benar, 1%, hore ada satu kesalahan, dicoret semua, seret. Kayak guru matematika yang seneng banget waktu muridnya nulis dengan rapi dari awal sampai akhir, terakhir jawabannya salah, seret, gede. Rasain, salah loh, dapat 0. Allah yang sadis, dosanya di situ, lu anggap Tuhan tuh sadis. Ya, lalu kamu bilang apa? Allah itu suci kan, terlalu menekankan pengampunan Tuhan, cinta kasih Tuhan, melupakan kesucian Allah. Nanti kita bisa berbahaya. Kenapa kamu berpikir begitu? Karena kamu punya sejenis ide soal Allah yang barangkali tidak cocok dengan apa yang dikhotbahkan Yesus. Yang kedua, soal kesempurnaan. Kita masih ingat bahwa menyembah kesempurnaan itu menyembah berhala. Tapi coba saya tanya, kamu jawab sendiri dalam hati. Siapa di sini yang menganggap perfeksionisme itu baik?
menjadi perfect tidak akan tercapai, kita semua tahu. Tapi being perfectionist itu ya bagus lah. Being perfectionist itu idolatry, penyembahan berhala. Ya. Karena kita menganggap Tuhan itu Tuhan macam apa. Kalau kita perfeksionis, kita perlu jawab dengan jujur. Kita menganggap Tuhan sebagai Tuhan yang terus-menerus menaikkan standarnya sedikit lebih tinggi setiap hari. Karena barangkali Dia senang melihat kita itu terus-menerus gagal mencapai target Dia. Dan kita menganggap, itu kan bagus toh, bikin kita terus berhati-hati dan terjaga. Dan berprestasi. Tuhan macam apa yang kamu ikuti? Ya. Coba bayangin ya. Beberapa orang itu mungkin berpikir begini, ini sangat korelatif dengan ini. Tuhan itu kenapa sih kasih hukum yang Dia kasih itu? Misalnya, jangan makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kenapa? Kenapa pohon yang itu nggak boleh dimakan? Kenapa? Beberapa orang jawabnya begini, kata Phillips. Ya itu sebenarnya sih arbitrary aja sih. Acak aja sih. Tuhan misalnya bilang, pokoknya tiap hari Senin nggak boleh mancing. Juga bisa. Itu hanya cara untuk Tuhan itu kasih kamu kesempatan taat kepada hukum itu. Supaya kalau udah lolos ujian itu ya sudah nanti dapat hidup kekal gitu. Dan kebetulan ya itu hukumnya adalah jangan makan dari buah pengetahuan yang baik dan jahat. Bisa juga dari buah kehidupan, bisa juga dari buah pohon jambu mete atau apapun ya, bisa juga. Cuman itu ya kebetulan pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Tapi ini sejenis pemikiran yang mengasumsikan Tuhan kita itu Tuhan yang arbitrer, kasih hukum kepada kita, gak ada alasannya. Dan itu mencerminkan sebenarnya diri kita sendiri. Karena kita begitu, maka Tuhan kita begitu. Tapi kalau kita lihat di dalam Alkitab, Tuhan kita tuh nggak kayak begitu. Tuhan kita tuh kasih hukum itu bukan arbitrer. Dan di dalam Kejadian pasal 3 itu sendiri dikatakan soal kenapa tidak boleh makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dikasih tahu loh kenapa nggak boleh dimakan. Karena kalau kamu makan, kamu mati. Makanya nggak boleh dimakan. Itu. Jadi bukan, karena kalau kamu makan, saya matikan. Bukan, ya saya sih bisa sih, bikin kalau kamu memancing di hari Senin terus saya matikan, bisa juga. Itu arbitrer aja. Enggak sih, itu enggak arbitrer. Jadi, masalahnya di sini adalah, kalau kita menganggapnya sebagai arbitrer, kita menganggapnya sebagai Tuhan itu adalah sejenis Tuhan yang membutuhkan dirinya itu ada di atas kita. Dan menunjukkan kekuasaannya lewat seperangkat hukum-hukum yang arbitrer yang Dia tahu kita tidak akan pernah bisa mencapainya. Dan Dia menikmati itu. Tuhan yang terus bilang, ini masih kurang. Lalu Dia buang hasil usaha kita sama sekali, tidak ada apresiasinya. Orang tua yang keras, dan dengan harapan, dengan keras dia mendidik anaknya jadi orang. Gitu. Enggak sih, anaknya jadi budak. Jadi orang minder iya. Jadi orang yang perfeksionis iya. Tapi bukan jadi orang yang lebih orang. Ya, cara mendidik yang seperti itu. Dan kita suka mengatasnamakan Tuhan. Karena Tuhan itu sempurna. Iya, Tuhan itu sempurna itu benar. Tapi Tuhan tidak perfeksionis. Karena perfeksionis dan perfect itu dua hal berbeda. Oke. Yang ketiga. Kita suka menyamaratakan itu. Humility sama humiliation. Humility sama humiliation. Humility, kerendahan hati, sesuatu yang ya memang kita lihat ada di dalam Yesus. Kita lihat seharusnya namanya manusia ya rendah hati. Habis apalagi kita ini kan cuma debu saja.
Ya rendah hatilah harusnya, ya sudah wajar. Tapi humiliation itu hal yang berbeda. Dan kita sering berpikir bahwa humility bisa dicapai lewat humiliation. Kalau kita permalukan orang, kita ancam-ancam dia punya rasa malu, ya, kita mengancam, itu kan bisa macam-macam cara halus ya. Saya bisa bikin kamu itu terlihat memalukan dan seterusnya. Kita itu humiliate orang dan kita weaponize humiliation. Dan kita membenarkan itu dengan mengatakan, ya saya coba mendidikkan humility lewat ini. Saya kira itu sesuatu yang ada di dalam dua dunia sama sekali berbeda sebenarnya. Humility tidak dicapai lewat humiliation. Humility dicapai lewat pengetahuan yang benar, ya, dan lewat menerima kebenaran itu. Bukan lewat tekanan-tekanan, penghinaan, dan penolakan. Bukan. Dan barangkali kenapa dunia, khususnya dunia yang dibicarakan Philips di sini adalah dunia Kristen sih sebenarnya, ya. Inggris yang sudah sekuler. Inggris yang selama beratus-ratus tahun Kristen, ya, tapi kemudian jadi sekuler. Kenapa dunia itu menjadi peka sekali sama guilt tripping, ya, menjadi peka sekali sama penghakiman gereja? Mungkin ini karena mereka itu masih separoh mengingat rasa malu, kemarahan, dan perasaan tidak berdaya, dan perasaan terhina yang mereka alami sebagai anak kecil. Sewaktu dalam kebodohan, kesembronoan mereka sebagai anak kecil, mereka dihukum dengan ditindas, dipermalukan, dibikin merasa bersalah, dan seterusnya. Itu sebabnya waktu mereka besar, mereka gampang, istilah anak-anak sekarang itu, gampang ke-trigger sama guilt trippingnya gereja, dan shamingnya gereja, dan fear mongeringnya gereja. Mungkin karena itu. Dan kalau kita mau self introspect, mungkin karena gereja tidak being gereja. Dan kenapa gereja tidak being gereja dalam hal itu? Karena mungkin Tuhannya bukan seperti yang kita lihat di dalam Yesus. Tuhannya sesuatu yang lain. Entahlah itu apa. Itu 3A ya. Saya langsung aja ke 3B. Jadi kalau itu adalah dosa yang artificial, atau perasaan bersalah yang artificial yang tidak di-induce oleh dosa sebenarnya, tapi di-induce oleh Tuhan yang keliru, oleh upbringing yang keliru, di-induce sama, nggak tahu, sama idols ya. Itu artificial guilt. Maka dosa yang sebenarnya itu apa? Oke, ada 3 gambaran yang diberikan sama Philip. Saya kira 3 gambaran ini kreatif sekali ya, dan bagus sekali. Gambaran yang pertama, kesadaran akan dosa yang sebenarnya itu adalah seperti orang yang sedang mencoret-coret suatu kanvas di tembok. Jadi ibaratnya begini, ada satu orang ya, dia tuh nemu kanvas gitu. Tembok ini kok ada kanvasnya ya? Terus dia bikin gambar ya. Dia pikir dia pelukis atau punya bakat melukis, dia bikin gambar lah. Saya bikin manusia ya, apalah. Dia bikin gambar, apalah segala macam ya. Terus dia lihat, keren juga ya gambar gue ya, gitu. Terus dia mundur-mundur. Waktu dia mundur-mundur, dia mulai lihat, sebentar. Kanvasnya ini kok di sebelah sini ada? Kok ada kayak gini-gini? Kok ada kayak gini-gini? Terus dia mundur lagi, makin mundur. Terus dia sadar bahwa ternyata yang dia gambarin ini cuman bagian putih dari suatu lukisan, yang mana lukisannya itu kayak 100 kali lebih gede daripada bagian yang dia gambarin ini. Dan waktu dia lihat lukisannya gedenya itu, yang raksasa itu lukisannya, itu mahakarya dari nggak tahu Michelangelo gitu ya. Terus pada bagian ujungnya dia coret-coret. Terus coret-coret ini dia bilang kayak bagus banget gitu. Dia sedang merusak suatu mahakarya tanpa dia sadar. Nah, itulah real conviction of sin. Jadi real conviction of sin itu di-induce sama apa?
sama satu kesadaran yang datang mendadak dari integritas kehidupan, keindahan kehidupan, sakralitas dari hidup manusia. Yang kemudian ketika dia menyadari berapa grandeur itu dan berapa sepele dia dan berapa petty dia punya kebanggaan, dia tahu betapa menyedihkan dan konyol eksistensi dia selama ini. Gitu. Itu real conviction of sin. Gambaran yang pertama. Gambaran yang kedua, dia kasih gambaran anak egois yang gak pernah peduli sama pendidikan dia, orang tuanya sedih lihat dia, suka marahin, anak ini tetap tidak peduli, sangat full of himself, lalu tumbuh besar menjadi seorang remaja yang menyusahkan orang tuanya. Lalu kemudian dia masuk penjara, dan setelah dia ada dalam penjara sekian tahun, dia keluar. Waktu dia keluar ya, dia itu gak tahu harus mau kemana. Ya, akhirnya dia pikir, ya sudahlah, satu-satunya tempat saya bisa menginap malam ini setelah lepas dari penjara ya pulang ke rumah. Waktu dia pulang ke rumah, yang buka pintu seorang perempuan tua. Seorang perempuan tua yang kemudian dia kenali sebagai ibunya. Lalu mendadak dia itu menangis, dia berurai air mata karena benar dia sadar, apa yang sudah aku lakukan kepadamu ibu. Kamu tahu ya, cerita-cerita seperti ini. Kamu bayangkan itu. Si anak remaja ini tidak pernah pedulilah. Ibunya menangis, ayahnya sedih, apa itu dia gak pernah peduli. Yang dia pikirin cuma dirinya sendiri aja. Sampai dia di penjara sekian tahun. Waktu dia pulang juga dia masih pikirannya masih sama sebetulnya. Tapi waktu dia lihat ibunya yang membukakan pintu, terakhir dia ingat ibunya itu masih agak muda dan sedang menangis. Waktu melihat dari jauh dia sedang di sidang, di ruang sidang. Tapi sudah itu terakhir dia lihat ibunya, dan waktu dia keluar dari penjara kemudian dia, waktu sudah sekian lama berlalu, ibunya menjadi menua dengan cepat dan seterusnya. Dan dia menyadari betapa betapa banyak kerusakan yang sudah saya lakukan sekedar menjadi diri saya. Ya, the harm I done in being me. Dia mendadak hari itu, detik itu menyadari. Nah, itulah real conviction of sin. Ya. Gambaran yang kedua. Gambaran yang ketiga, ini adalah digambarkan seperti dua orang anak muda yang berpisah jalan. Si A itu cuma mau senang-senang aja dan ya hidup untuk hari ini. Sementara si B punya rencana. Dia ingin sukses. 20 tahun kemudian dua orang ini ketemu. Si A itu ya masih gitu-gitu aja. Si B sudah jadi orang, kira-kira begitu ya. Dan si A menyesal. Tentu tidak mengakui di depan si B, tapi dia dalam hatinya menyesal dan mengakui aku sudah bodoh, menyia-nyiakan kesempatan. Sebenarnya aku ini bisa jadi seperti si B juga. Seperti itu kira-kira sewaktu kita melihat kehidupan para saksi kebangkitan Yesus, para saksi dari iman Kristen ya, para martir, para santo. Seperti itu yang kita alami waktu kita melihat kehidupan mereka, ya. Dan itu real conviction of sin, ya. Sehingga kita kemudian bisa membedakan ya dari artificial guilt yang cuma di-induce sama kebudayaan, ya, sama legalisme, bukan sama real sin, ya, bukan sama Tuhan juga. Dan yang terakhir, kenapa Kristus akhirnya mati ya? Karena orang-orang yang tidak tulus itu sebetulnya membenci dan takut sama kebenaran. Ya, membenci dan takut sama kebenaran. Itu sebabnya orang-orang itu, mengutarakan satu istilah sok suci. Kamu pernah mendengar istilah sok suci, pernah ya? Ini kan istilah yang sebenarnya aneh. Loh, suci kok
Sok ya, itu aneh sekali ya. Kenapa perlu diutarakan istilah sok suci itu? Jawabannya karena merasa terancam. Merasa kok aku jadi terlihat jelek, kok aku jadi terlihat jahat. Kan seperti itu. Jadi kemudian muncul istilah sok suci. Nah, istilah sok suci itu bisa dua macam dipakainya. Yang pertama dipakai secara benar. Jadi memang beneran orangnya sok suci ya. Jadi kita mengutarakan hal itu. Atau yang kedua, kita mengutarakannya karena kita merasa terancam. Ya. Dan ini bisa dibedakan dari cukup simpel sih, indikatornya eksternal dan sangat objektif juga menurut saya. Kita bisa katakan orang itu merasa terancam secara sungguh-sungguh sehingga kemudian ketika mengatakan sok suci itu satu pengutaraan yang karena panik gitu ya, karena merasa terancam. Itu adalah kalau seseorang menyatakan kesuciannya lewat tindakan, lewat pilihan hidup, lewat kesungguhan, lewat pengorbanan. Tapi hal yang kedua yang mengundang reaksi yang sama sebenarnya sok suci juga adalah ketika seseorang itu menyatakan hal-hal yang ideal secara moral lewat nasihat-nasihat sok bijak yang diutarakan, dipaparkan kemana-mana. Tapi tidak ada terlalu banyak indikasi bahwa dia menghidupinya. Sikap sok menggurui, saya kira itu mengundang juga cercaan sok suci tadi. Tapi kali ini secara benar menurut saya. Ya, jadi itu ada dua macam respon atau dua macam jenis dari sok suci. Tapi jenis yang pertama tadi ya, itu adalah jenis yang dibicarakan Phillips, yaitu orang-orang yang berpusat pada dirinya sendiri dan jahat, punya ketakutan yang asli, yang genuine terhadap kebaikan, terhadap kebenaran, ya. Sehingga ketulusan itu akan mengundang rasa malu, ya, mengundang sinisme. Mengapa? Karena di hadapan kebenaran, ketulusan, kebaikan, dosa itu terlihat dengan nyata. Aslinya itu kelihatan. Ketika reality itu breaking in dalam kehidupan seseorang, ya, di hadapan seseorang. Itu sebabnya mungkin gambarannya seperti ini. Ketika Stefanus bersaksi lebih tepatnya ya, Stefanus bersaksi. Orang-orang yang melempari dia dengan batu itu melempari dia dengan batu sambil menutup telinga mereka. Kenapa perlu menutup telinga mereka? Karena mereka takut kepada kebenaran dan ketulusan dan kebaikan. Ya. Oke, so itu aja bagian kita pada malam hari ini. Mau nanya, mungkin tadi agak bingung ketika Pak Yadi bilang tentang Tuhan tidak menciptakan manusia untuk Tuhan, untuk Tuhan, tapi maksudnya demi dirinya sendiri gitu. Nah, kalau seperti itu, apakah artinya maksudnya kan manusia ini ada bagus, tidak ada ya tidak apa-apa gitu. Nah, kan di dalam Alkitab juga dibilang bahwa manusia itu diciptakan untuk Allah sendiri, artinya tujuan dan kepentingannya pun kembali kepada Allah gitu. Nah, apakah memang sampai level estetika saja gitu, kalau manusia ada ya bagus, nggak ada yang nggak apa-apa gitu. Seperti itu sih yang nanya. Oke. Saya mengatakan itu dalam suatu kaitan dengan Allah memerlukan kita apa tidak memerlukan kita. Jadi tidak apa-apa itu dalam artian begini. Tuhan itu tidak akan mati kalau kita tidak melayani Dia, kalau kita tidak ada. Tuhan tidak akan jadi kesepian, Tuhan tidak akan berkurang kebahagiaannya. Tuhan itu tidak akan berkurang kemuliaannya kalau kita tidak ada atau kita tidak melayani Dia, dan seterusnya. Ini skenario classical theism ya, jadi Tuhan yang punya aseitas dalam dirinya sendiri itu ya, jadi Tuhan yang ada dalam dirinya sendiri.
Dan ini justru memperkuat, menurut saya, memperkuat satu gambaran mengenai Tuhan yang mengasihi. Kenapa? Karena Tuhan yang tidak punya kebutuhan apa-apa dari ciptaannya. Justru ketika dealing sama ciptaannya, punya motivasi yang murni, atau yang lebih bisa dipercaya sebagai murni terhadap ciptaannya. Bener gak sih? Kayak misalnya gini, kalau saya itu baik sama seseorang, padahal saya itu memang butuh orang itu. Kira-kira, ya bisa sih saya tulus baik sama dia. Tapi bisa juga karena saya ingin memuluskan keperluan saya sama orang itu. Bener gak? Misalnya orang itu yang mengurus perizinan dari perusahaan saya. Atau orang itu yang kasih nilai kepada saya punya performance. Lalu saya baik deh sama dia, manis sama dia. Gak pernah menyinggung perasaannya. Kira-kira itu lebih susah dibedakan kan ya? Apakah saya melakukannya karena kepentingan saya sendiri? Atau karena kepentingan orang itu? Atau karena itu hal yang baik untuk dilakukan? Kan jadi sulit dibedakan. Tapi kalau saya sama sekali nggak ada kepentingan, nggak ada konflik of interest, ya, kamu mau terima saya dengan baik apa enggak itu sama sekali nggak ngefek sama saya. Maka ketika saya memperlakukan kamu baik, kan lebih tulus atau lebih gampang dipercaya sebagai tulus. Kira-kira itu dalam sense itu. Jadi, dan kita tahu di sini bahwa Tuhan itu hidupnya tidak akan terpengaruh hanya gara-gara kita nggak ada. Karena kita pernah nggak ada dan Tuhan ada. Ya nggak sih? Jadi, ya dalam sense itu. Tapi tentu pernyataan langsungnya Tuhan menciptakan kita demi kemuliaannya, kan begitu ya? Tuhan menciptakan kita demi dirinya sendiri. Tapi diri Tuhan itu demi siapa? Masalahnya di sini adalah relatif terhadap ciptaan. Diri Tuhan selalu demi ciptaan. Ini adalah kunci untuk memahami mengapa Tuhan bukan narsis sewaktu menghendaki kita untuk memuliakan Dia dan menciptakan kita demi kemuliaannya. Kenapa Tuhan bukan narsis? Karena Dia tidak memerlukan kita. Kenapa seseorang narsis adalah narsis ketika mengatakan engkau ada untuk aku? Karena orang itu memerlukan kamu. Kan kita di luar daripada dia membutuhkan kita. Maksudnya artinya dia tidak seperti itu. Ya, dia tidak membutuhkan kita, tapi dia tetap mau menginginkan kita. Ya. Jadi kira-kira begini deh. Ini kita bisa pahami begini. Tuhan pengen kita menyembah Dia, betul? Dia berkenan kalau kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, betul ya? Tapi sebenarnya kita menyembah Tuhan itu yang untung kita apa Tuhan sih? Kira-kira gitu. Kalau mau pakai istilah transaksional untung rugi itu ya. Yang untung kalau kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran itu Tuhan atau manusia? Ibadah tuh buat siapa sebenarnya? In a way. Tentu untuk Tuhan, semuanya demi kemuliaan Tuhan. Ya. Memangnya Tuhan ketambahan kemuliaan sesuatu kalau kamu nyanyi? Kalau kamu, pakai bajunya proper, kalau kamu eksegesisnya akurat, Tuhan ketambahan kemuliaannya kan enggak. Infinity enggak bisa jadi lebih besar. So, ya akhirnya kan demi manusia itu sendiri. Tapi kuncinya adalah untuk menghindarkan narsisme dari kedua sisi, ya Tuhan maupun manusia. Tuhan itu relatif terhadap ciptaan, selalu demi ciptaan. Dan ciptaan selalu demi Tuhan. Dan kamu tahu ini namanya apa? Eksentrisitas ini namanya apa? Eccentric structure ini namanya apa? Ini namanya cinta. This is love. Eccentricity of existence. Oke?
Dan itu namanya God is love, by the way. Ya. Mengenai kebenaran yang Tuhan ciptakan itu semua kan baik gitu, Pak Yadi. Terus pasal yang ke-6 dalam Kejadian yang pasal yang ke-6 Tuhan mau memusnahkan begitu. Apakah itu saya kurang begitu paham bagaimana nalarnya begitu. Udah diciptakan baik, tapi dihancurkan juga. Sama seperti yang tadi yang Pak Yadi bilang itu yang dari lukisan yang begitu mahakarya begitu indah tiba-tiba dihancurkan begitu. Tiba-tiba nggak kalau dalam Kejadian pasal 6? Tuhan lagi moody lalu tiba-tiba dihancurin sama dia. Enggak kan? Ada sebabnya kan? Iya. Sebabnya di pasal 3 kan? Sebabnya di pasal 5 kan? Dan di pasal 7 setelah dikatakan dihancurkan, hancur nggak? Dengan air bah ya? Hancur nggak? Lenyap nggak? Enggak. Jadi lebih baik kok, jadi lebih murni. Kira-kira gitu. Yang kekecewaan itu terhadap Israel bagaimana Pak Yadi? Jadi lebih baik nggak? Setelah dibuang, setelah dihukum, setelah jadi tinggal sedikit, tinggal sisanya. Dari sisanya itu jadi lebih baik nggak? In terms of penyembahan berhala, saya kira jadi lebih baik kan? Ya? Ya, itulah kira-kira jawaban saya. Oh ya, untuk menyertai pembahasan kita ya, saya ada merekomendasikan buku ini. Selain dari bukunya Phillips ya. Old Testament Theology, ini versi terjemahan dari penerbit Andi. Jadi ada bahasa Indonesianya ya, dari John Walton. Ya, so recommended. Mari kita masuk dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk apa yang Engkau sudah kerjakan melalui firman-Mu selama berabad-abad. Kebenaran yang menyatakan kepada kami jalan hidup, terang, pengharapan, menjadi kompas dan peta bagi kami, juga menjadi pelita bagi jalan kami. Kami menyerahkan apa yang sudah kami dengar malam ini, kiranya boleh semakin meneguhkan cinta kami kepadamu, boleh semakin memberikan penglihatan, visi untuk kami mengejawantahkan cinta kami kepadamu dan kepada sesama kami dalam sepanjang umur kami di bawah matahari. Kiranya Engkau juga berkenan menerima persembahan yang kami kumpulkan dan memakainya sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.